Baik, kita lanjutkan perhitungan waktu kita. Antum lihat di materi waktu sholat bagian 3, slide keempat, di sana sudah saya simpulkan data-data yang didapatkan pada perhitungan sebelumnya. Ya. Hasilnya sudah lengkap semua, mulai dari lintang tempat, bujur tempat, deklinasi matahari, equation of time, meridian pas, tinggi matahari juga sudah lengkap, mulai asar, maghrib, isya, dan subuh, serta interpolasi waktu. Oke, itu untuk data ya. Selanjut ke slide yang kelima, menghitung waktu zuhur. Waktu zuhur ini mudah, meridian pas yang sudah kita lihat di slide sebelumnya itu sudah otomatis merupakan waktu zuhur versi local mean time atau LMT ya. Untuk mendapatkan waktu zuhur versi zona daerah atau waktu Indonesia Barat, karena di sini Yogyakarta, maka perlu dihitung meridian pas dikurangi interpolasi waktu. Nanti digenapkan oleh ihtiyat. Ya, bisa dilihat di sana 12 derajat, 04 menit, 02 detik. Ini meridian pas dikurangi interpolasi waktu. 0 derajat, 21 menit, 24 detik. Seperti itu. Hasilnya adalah 11 derajat 42 menit 38 detik. Nah, hasil ini diikhtiatkan. Diikhtiatkan itu apa? Digenapkan plus 2 menit. Maksudnya gini, mudahnya untuk ikhtiat itu, hasil akhir perhitungan itu detiknya ditutup saja. Nah, lihat menitnya. Nah, setelah dilihat menitnya, tambahkan 2 menit ke menit itu. Jadi anggap saja hasil akhirnya itu adalah 11 derajat 42 menit. Nah, tambahkan 2 menit pada hasil akhir itu. Sehingga hasilnya adalah 11 derajat 44 menit. Atau dengan bahasa waktu, jam 11 lewat 44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itu untuk waktu zuhur ya. Selanjutnya untuk waktu asar. Waktu asar ini menggunakan rumus ya. Rumus pertama kita hitung dulu sudut waktu mataharinya. Ingat tahapannya seperti yang sudah dijelaskan. Pertama menghitung sudut waktu matahari, kemudian nanti menentukan awal waktu, kemudian nanti mengkonversi ke zona waktu daerah, langkah yang ketiganya. Antum lihat di slide yang ke-6. Rumusnya di sana cos inverse kurung buka tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari ditambah sin dari tinggi matahari di waktu asar dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari. Oke, kita coba perhitungannya simulasikan lewat kalkulator. Shift cos, ini cos inverse, kurung buka, min tan, min 7 derajat, 48 menit, dikali tan, deklinasi matahari, 13 derajat, ya, 19 menit, 49 detik. Oke, ditambah sin 35 derajat 48 menit 04,17 detik. Oke, dibagi cos min 07 derajat 48 menit ya, ini cos lintang tempat dibagi cos 13 derajat 19 menit 49 detik kurung tutup. Hasilnya kita jangan lupa dipencet ke derajat, maka hasilnya adalah 50 derajat 15 menit 52,51 detik. Seperti itu. Antum boleh ulang-ulang bagian ini nanti biar lebih mudah ya, biar terbaca. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai T ini, untuk menentukan awal waktu itu adalah meridian pas ditambah T derajat dibagi 15 ya. Jadi nanti meridian pas ditambah T dibagi 15. Kenapa dibagi 15? Karena kita menginginkan satuan waktu ya. 50 derajat ini masih satuan tempat ya.
Jadi satuan waktu itu sebagaimana yang pernah kita bahas di awal dulu itu adalah 360 derajat dibagi 15 sehingga menghasilkan 24 jam seperti itu. 1 jam setiap 15 derajat. Nah, oke. Jadi untuk mempermudah T ini kita bagi 15 dulu ya. T ini dibagi 15 hasilnya adalah 3 jam atau 3 derajat 21 menit 3,5 detik. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat di slide nomor 6 itu sudah ada yang di dalam kurung 50 derajat 15 menit 52,51 detik dibagi 15 itu hasilnya adalah 3 derajat 21 menit 3,5 detik. Nah, kemudian meridian pas ditambah ini ya, ditambah sudut waktu ini. Oke, biar nggak keluar dulu, jadi langsung saja di sini kita sudah dapatkan T dibagi 15-nya, berarti kita tambahkan meridian pasnya. Tambah meridian pas itu 12 derajat 04 menit 02 detik. Hasilnya adalah 15 derajat 25 menit 5,5 detik. Ini versi local mean time ya. Artinya ini masih waktu daerah, masih waktu bagian Yogyakarta. Untuk mengkonversi ke waktu Indonesia Barat, antum lihat slide yang terakhir, yang ketujuh. Nah, yang ketujuh mengubah zona daerah menjadi WIB-WITA. Caranya bagaimana? LMT yang sudah didapatkan tadi, nah ini yang ini ya 15 derajat 25 menit 5,5 detik ini dikurangi interpolasi waktu. Nah, jadi waktu asar untuk bagian Indonesia bagian Barat itu adalah 15 derajat 25 menit 05,50 detik dikurangi 0 derajat 21 menit 24,00 detik. Hasil akhirnya adalah 15 derajat 3 menit 41,5 detik. Nah, sama seperti waktu zuhur tadi kita gunakan ihtiyat. Ihtiyatnya bagaimana? Anggap saja detiknya itu 0, menitnya itu ditambahkan 2 ya. Sehingga di sini 15 derajat 3 menit itu ditambah 2 sehingga hasil akhirnya adalah 15 derajat 5 menit. Atau kalau bahasa waktunya itu adalah waktu asar terjadi pada jam 15 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita batasi sampai waktu asar dulu. Untuk perhitungan waktu maghrib, isya, subuh, dan syuruk kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Antum boleh ulang-ulang video ini agar lebih lancar mengerjakan latihannya. Kita cukupkan sampai di sini.